Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5 semester 1, tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum masuk materi, perkenalkan nama Ibu Maya Ronika Valentina Syegian dan ada rekan Ibu yang bernama Fitri Rayani Bethesda Saragi. Nah, ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Ada ibu-ibu, ada sayuran buah-buahan. Ada yang tahu anak-anak? Ayo. Iya, pasar. Nah, suasana pasar itu selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Lalu, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah itu dapat sampai ke rumah kita? Aktivitas apa saja yang dapat ditemui pada gambar tadi? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Nah, jadi jenis dan pelaku aktivitas di pasar ada 5 anak-anak. Yang pertama, tawar-menawar. Nah, ini dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, ada jual-beli. Ini dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada pembayaran barang. Ini dilakukan oleh pembeli. Yang keempat, ada melihat barang dagangan. Nah, ini dilakukan oleh pembeli. Dan yang kelima, ada menawarkan barang dagangan. Ini dilakukan oleh penjual. Nah, lalu semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial itu disebut dengan pembangunan sosial. Kesejahteraan hidup, kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi berkenaan juga dengan terpenuhnya kebutuhan spiritual anak-anak. Nah, jadi dengan demikian memungkinkan semua warga untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, seperti di pasar tadi. Banyak ditemukan keanekaragaman, baik dari suku, agama, ras, tingkat ekonomi, atau tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama itu dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu ada gambar di mana gambar ini merupakan gambar masyarakat Osing di Banyuwangi. Nah, adat istiadat setiap kelompok masyarakat itu bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, ada adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali.
Kemudian, adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah yang ternyata itu memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Selanjutnya ada adat istiadat dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu Makmaugang. Seperti ini anak-anak gambarnya, atau yang biasa dikenal dengan Maugang. Nah, Maugang ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan 3 momentum penting dalam ajaran agama Islam. Dilaksanakan tepat 1 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, hari terakhir berpuasa, atau 1 hari sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri dan sehari sebelum memasuki Idul Adha. Nah, selanjutnya ada adat istiadat dari daerah di Indonesia, salah satunya ini, upacara syukur laut masyarakat pesisir Tasikmalaya. Seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, jadi upacara syukur laut masyarakat pesisir Tasikmalaya ini setiap awal bulan Muharram, masyarakat perkampungan nelayan rutin mengadakan upacara syukur laut. Namanya memang sering berubah-ubah. Pernah dinamakan hajat laut, pesta nelayan, pesta pantai, dan masih banyak lagi. Namun, inti dari acara ini tetap satu ya anak-anak, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas ikan yang berlimpah. Selanjutnya ada adat istiadat dari daerah Jawa. Nah, ini namanya Tedak Siten. Nah, Tedak Siten ini berasal dari Jawa yang merupakan upacara adat bagi bayi usia 8 bulan ketika mulai belajar berjalan. Nah, tujuan dari adat ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa berjalan. Nah, lalu coba perhatikan iklan ini. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, dari iklan ini merupakan salah satu contoh iklan dari layanan masyarakat. Iklan ini berisi ajakan untuk hidup rukun. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa, hendaknya kita hidup rukun agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat anak-anak. Terima kasih anak-anak.